Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 yang ada di rumah. Apakah sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, PB 2. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah agar pembelajaran hari ini lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anak paham dengan penjelasan pagi hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang kedua, menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Yang ketiga, menjelaskan teknik membuat kolase. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu membuat kolase dari bahan alam. Sikap bijak terhadap tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Yang kedua, kita berhak menikmati manfaat dari tumbuhan. Kita harus bijak dalam menggunakannya. Yang ketiga, cara bijak terhadap tumbuhan yaitu bisa dengan tidak membuang makanan. Bagaimanakah cara kalian merawat tumbuhan di rumah kalian masing-masing? Nah, cara merawat tumbuhan secara bijak yaitu dengan cara merawat. Yang pertama, yaitu memberi pupuk, menyiram tumbuhan setiap hari. Perhatikan cerita berikut ini. Setiap hari, Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini karena kita sudah membaca teks ceritanya. Yang pertama, apakah yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawaban. Yang kedua, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Benny atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Yang keempat, ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Yang kelima, ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Yang keenam, ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Yang terakhir, yang ketujuh, pertanyaannya yaitu, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Tuliskan jawaban kalian dalam bentuk uraian. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Yang gambar A, yaitu gambar sekumpulan orang yang sedang menebang pohon. Yang B, seorang anak perempuan yang sedang menanam bunga. Yang C, seorang anak laki-laki yang sedang bermain-main lalu mencabut bunganya. Dari gambar A, B, dan C, pertanyaannya yang pertama, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Kemudian, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Dampak bagi lingkungannya apa? Dampak bagi orang lain apa? Kemudian, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Kemudian, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Apakah yang sebaiknya dilakukan? Media pembelajaran Kopin atau kotak pintar. Nah, berikut video penjelasan dari media pembelajaran Kopin.
Nah, ini adalah media pembelajaran Kopin Kotak Pintar. Nah, media Kopin Kotak Pintar ini terdapat kartu yang berisi tentang cara merawat tumbuhan secara bijak dan cara merawat tumbuhan secara tidak bijak. Cara penggunaannya sangat mudah sekali. Nah, cara yang pertama yaitu mengambil satu buah kartu yang bertuliskan tumbuhan tidak disiram setiap hari. Nah, ini termasuk cara merawat tumbuhan secara bijak atau tidak bijak. Nah, benar sekali, tumbuhan tidak disiram setiap hari merupakan cara merawat tumbuhan secara tidak bijak. Kemudian kita masukkan ke dalam kotak yang sesuai dengan kartu tersebut, yaitu kita masukkan di cara merawat tumbuhan secara bijak, karena tumbuhan tidak disiram setiap hari termasuk cara merawat tumbuhan secara tidak bijak, dan seterusnya. Jika kita mengambil kartu yang bertuliskan menyiram tumbuhan setiap hari, menurut kalian apakah termasuk cara merawat tumbuhan secara bijak atau cara merawat tumbuhan secara tidak bijak? Nah, benar sekali. Menyiram tumbuhan setiap hari merupakan cara merawat tumbuhan secara bijak. Kita masukkan ke dalam kotak yang termasuk cara merawat tumbuhan secara bijak. Nah, gimana penjelasan dari media Kopin atau kotak pintar? Apakah sudah paham anak-anak? Ini ya medianya, ada cara merawat tumbuhan secara bijak dan cara merawat tumbuhan secara tidak bijak. Nah, di sini juga ada kartu yang termasuk cara merawat tumbuhan secara bijak, yaitu memastikan tanaman mendapat cahaya matahari. Kemudian menyiram tumbuhan setiap hari, membersihkan tanaman liar di sekitarnya, memberi pupuk dan nutrisi tanaman, dan yang termasuk cara merawat tumbuhan secara tidak bijak. Yang pertama, tanaman ditempatkan di tempat yang tidak ada cahaya matahari, di sekitar tanaman dibiarkan kotor, penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan, tidak diberi pupuk, dan tumbuhan tidak disiram setiap hari. Dengan adanya media tersebut, semoga siswa-siswi anak kelas 4 lebih memahami tentang cara merawat tumbuhan secara bijak dan cara merawat tumbuhan secara tidak bijak dengan mudah. Ada gambar apa itu? Ada gambar pohon kelapa, ada hewan gajah, zebra, ada singa, dan lain-lain. Nah, ada yang tahu anak-anak apa itu kolase? Kolase adalah cabang seni rupa yang meliputi kegiatan menempel potongan kertas, bahan alam atau bahan lain untuk membentuk sebuah desain. Tugas anak-anak hari ini yaitu membuat kolase. Bagaimana sih Bu cara membuat kolase? Nah, ini ada langkah-langkah membuat kolase. Yang pertama, siapkan bahan. Nah, bahannya apa aja? Bisa dari daun kering, tumbuhan kering, dan lain-lain ya. Yang kedua, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Misalnya, gambar kupu-kupu atau gambar rumah. Nah, sketsa itu apa? Sketsa itu adalah rancangan gambar awal ya. Yang ketiga yaitu aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambar tersebut ya. Harus sesuai dengan sketsa tersebut ya, ditempel secara rapi. Yang keempat, perhatikan ukuran, paduan warna dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem ya. Tempel dengan rapi. Gimana hasilnya? Bagus kan hasil karya anak-anak kelas 4? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, menggunakan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan haruslah seimbang. Yang kedua, kolase merupakan cabang seni rupa dengan menempel potongan bahan-bahan tertentu sehingga membentuk sebuah desain. Selanjutnya ada soal evaluasi ya anak-anak. Kerjakan soal berikut ini dengan benar ya. Jangan lupa dikerjakan. Pesan moral pembelajaran hari ini yaitu jadilah manusia yang dapat memberikan manfaat untuk lingkungan di sekitar kita dengan cara yang bijak.
Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat dengan mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.